Makanya wahai saudaraku, jangan anda pernah berputus asa dari rahmat Allah. Dia nak berputus asa maka dia nak kapan nak dampai pun Allah Taala kasih dosaku. Apa minggalat dah ni? Malupo mana kasih dosaku? Dia nak gagal lalana nak dampai pun Allah Taala dosaku. Jangan pernah mengatakan seperti itu wahai saudaraku. Itu berarti anda telah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ya. Lihat Abu Nawas. Dia menulis syair, meminta ampun kepadanya lewat syair. Di detik-detik akhir hayatnya bapak-bapak sekalian, walaupun dulu di masa hidupnya penuh dengan dosa, Allah mengampuni dosanya bapak-bapak sekalian. Ya. Begitu luasnya rahmat Allah. Ini orang pedena dikit berputus asa. Janji Allah dalam Al-Quran, janji Rasulullah dalam hadis-hadisnya sungguh banyak menunjukkan kepada kita begitu besarnya, begitu luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sering kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Lihat Allah memanggil ya ibadi, wahai hambaku, ataku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas atas dirinya. Dia melakukan dosa, dia bermaksiat. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa, ayo paturannu na sapung Allah taala min rahmati, dari rahmatku. Jadi umega dosamu, kamu malupo dosamu, jangan kau berputus asa nasa Allah Ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya saya mengampuni seluruh dosa, kata Allah. Innahu huwal ghafurur rahim. Salam. Jadi lihat bagaimana ampunan Allah itu sangat luas. Makanya jangan Pak berputus asa. Mau mengagaikan dosa, cepat kembali kepada Allah. Senantiasa selalu tobat kepada Allah. Selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat janji Rasulullah SAW, janji Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya bani Adam, law balaga dzunubuka inana as-sama' summa astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Sapung Allah taala ya anapun Adam, law balaga dzunubuka inana as-sama', amuman ya si tanri dosamu si tanri langina sapung Allah taala. Si topo-topo dosamu, gangkanir dosamu, si tanri langina sa Allah Ta'ala. Summa astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Tapi melo ko tobakan dosamu, kamu ingin kembali kepada saya, kata Allah, maka saya akan hapuskan seluruh dosamu itu. Saya tidak peduli dosa apa yang pernah kamu lakukan dulu. Lihat makanya jangan pernah berputus asa. Sungguh demi Allah, ampunan Allah itu sangat luas. Allah itu sangat sayang sekali kepada kita bapak-bapak sekalian. Begitu luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Lallahu afrahu bi taubati abdi." Lallahu afrahu bi taubati abdi. Asa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pun Allah taala liwariona nasa Nabi ta. Ya kongkatan na pura mapigau dosa. Alopo dosana makai ga dosana. Kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala nasa Nabi ta. Liwariona pun Allah taala. Allah sangat gembira. Liwariona pun Allah taala kong kata na biasa ta liwa mapigau dosa, liwa iganna dosana. Kemudian dia bertobat kepadanya. Nakala riona nasa Nabi ta si di Arane yang mengadakan perjalanan yang sangat jauh di padang pasir bapak-bapak sekalian, aku tengah na padang pasir lepang nasa Nabi ta macino-cinong ko yawana tu ajue, istirahat ko yawana tu ajue, lepang matindro-tindro, nali tindro, pas moto inasa Nabi ta, tading kaladain na, taditoy anrena bakal na bapak-bapak sekalian. Senggero ronelo sapa nangiro kaladain nero nasa Nabi ta, nasapa, dia naruntuy. Yang dia mulai berputus asa. Kena bita berputus asa lah laki-laki itu. Maka mati nak apa ko padang pasir tengah na padang pasir de gamita kay. Inya nasa Nabi ta, yorone li supemang ko yawana ro to ajue. Liu ko yawana to ajue, ahinya nali tinro. Pas moto ipole ko tinro na, tapang kay kaladaya yolona nasa Nabi ta. Engka kaladain na pe maliso. Na parisa yan rin na wayan ka manamoy. Uy riyo pagay yorone nasa Nabi ta.
Nah sebab pura ni nangga alina maka dimati na amati je kepada pasir ye. Tiba-tiba lisui Andrina na salibita liwa riona. Aparisa Andrina kemana matu Andrina bakalna. Undur riona na salibita dia pun mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Pun iko ataku ya pun. Nasa nabita tak bali batina milodong. Undur riona na salibita Muhammad SAW. Milo maka da anta rabbi wa ana abduka. Pun idi poku ya atamu. Tapi maka da ya Allah anta abdi wa ana rabbuka. Pun iko ataku ya pun. Tak bali undur riona. Apa pura ni milo na semate lina mai na lisir kala dai naro. Na kana bitasiaga mi riona yero aroni ibandingkan riona pengala taala. Ya kongkatan na pura mapigau dosa lupo. Liwa igan na dosana, terus dia kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat sana. Apakah ini tidak cukup menunjukkan kepada kita begitu luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala? Mungkin sering kita dengarkan ya. Mungkin saya pernah sampaikan ya di tasbih ini. Dan mungkin sering kita dengar ini kisah yang sangat masyhur tentang orang yang membunuh 100 orang. 100 tahun dulu bapak-bapak sekalian. Kemudian dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia bertanya kepada seorang ahli ilmi, seorang ulama. Maka dia 100 tahun engkau galalaku kasih tobat. Maka dia rotomani ahli ilmu engkau. Tapi syaratnya tinggalkan kampungmu. Selain kampungmu, engkau kampung engkau penuh banyak orang-orang saleh di sana. Oko perlu tobat. Inang ngerone betul-betul ingin tobat sekalian. Sehingga dia pun berjalan menuju tempat itu, kampung itu. Ternyata kulalangin ada api jalannya dan dia meninggal dunia bapak-bapak misalnya. Apa yang terjadi? Nasa nabita berselisihlah malaikat rahmat dengan malaikat azab. Malaikat rahmat patami surga. Nasaba angkana ni'ana macinalah dai tobat. Nak kada malaikat azab pede patami neraka. Dia pernah sempat tobat. Ya. Dia pernah latu kuru kampung ni roh. Akhirnya Allah mengirim Jibril alaihissalam untuk mendamaikan dua malaikat ini. Nah kada Jibril pakai sukai. Ya kumabela mo piro kampungnya nangoloyiro. Macawi mo pi kampungnya non ripole. Maka hamba ini tidak diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi kuyiro kampungnya, macawi ro kampungnya nangoloi dibandingkan kampungnya non ripole. Maka hamba ini diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Nah karena bita dalam hadis itu sebenarnya yero nangiro anak muda ro kalolo melo itoba 100 ni tahun naunu. Sebenarnya yero kampung ni nangolo yero mabela mopi bapak-bapak insan. Yero kampung non ripole macawe mopah. Tapi Allah sudah tahu isi hatinya, betul-betul jujur, ikhlas, ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naka nabita na perintah iro kampung iro, na perintah iro kampung supaya jokai, na podang iro kampung maka jokka ko, bareko na ukro ko malaikai macawe iro kampung. Akhirnya berjalan pak jokai iro kampung lolo iro kampung iro. Akhirnya pas nasuka malaikai macawe si jakka iro kampung bandingkan iro kampung non ripule. Ini Allah dosanya dan Allah masukkan ke dalam surga nasa nabita. Lihat begitu besarnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayaknya jangan pernah pak berputus asa. Sebesar apapun dosa anda, setinggi apapun dosa anda, sebanyak apapun dosa anda, bertobatlah kepada Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni segala dosa-dosa kita bapak-bapak. Inilah diantara bentuk kasih sayang Allah kepada kita bapak-bapak. Yang kedua, pelajaran yang kedua yang sangat penting saling dari kisah ini. Sebagaimana disampaikan oleh seorang ulama besar ya dari Syam ini, Syekh Ramadan Al-Buti. Ya. Dia mengatakan bahwa hidup di dunia ini rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya di hadapan Allah. Orang yang bermaksiat itu tidak terhalang mendapatkan rahmat Allah. Sepanjang dia mau kembali kepada Allah, sepanjang dia merendahkan dirinya di hadapan Allah, sepanjang dia meninggikan Allah setinggi-tingginya, memuliakan Allah semulia-mulianya, mengagungkan Allah seagung-agungnya, dan dia menghinakan dirinya di hadapan Allah, maka insya Allah dia tidak akan terhalang dari rahmat Allah.
Yemi tu nadina nolongi rahmana pengala ta'ala nasa Syekh Ramadan Al-Buti hanyalah orang-orang yang sombong bapak-bapak isan. Ya kongka ata kulinuye nisang alena maka daata ka. Nisang alena maka dan kepuakku maha agung, maha pengampung, maha mulia, maha segalanya. Ya kasih tojama. Ya kasih orang zalim mega gau salahku, mega dosaku, maka insyaallah hamba itu tidak akan terhalang mendapatkan rahmat Allah. Saya sampaikan sekalian. Saya berharap, saya wasiatkan pada diri saya dan kepada bapak sekalian. Jangan pernah sedikit pun ada kesombongan dalam hati anda. Rendahkan serendah-rendahnya dirimu di hadapan Allah. Akui dirimu di hadapan Allah adalah orang yang hina, orang yang zalim, orang yang banyak dosa. Itulah makanya bapak-bapak sekalian, kenapa doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin min a'zami doa nasa panditata. Doa yang paling hebat, doa yang paling mulia, doa yang paling agung nasa panditata apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, doa ini adalah doa yang paling hebat, doa yang paling agung. Karena ketika anda membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, berarti anda telah mentauhidkan Allah. Ya, mentauhidkan Allah sesempurna-sempurnanya. Dan anda mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak seharusnya disifati oleh Allah. Dan anda mengakui diri anda adalah orang yang zalim di depan Allah. Itu makanya doa itu istimewa, Pak. Magir Pak doang la ilaha illa anta subhanaka sangat istimewa nasa panditata. Nah sebab aku tabaca rupa dongengnya, anda meninggikan Allah, anda mensucikan Allah, anda mentauhidkan Allah, dan anda merendahkan diri anda di depan Allah serendah-rendahnya. La ilaha illa anta subhanaka. Lega puang saliwan naidi puang. Subhanaka, engkau maha suci ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Ya kasih foto jama, ya kasih mega kasih dosaku. Ya Allah, saya adalah orang yang zalim, banyak melakukan maksiat, banyak melakukan dosa. Ini yang membuat doa ini sangat istimewa. Karena anda meninggikan Allah, nasang Ibnu Qayyim, dan anda merendahkan dirimu serendah-rendahnya di hadapan Allah. Ini raka Nabi Muhammad SAW. Da'watu zinnun. Hina fi batni hutin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka Nabi itu padonganna Nabi Yunus. Wattunna ilalangi wattanna balewe. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La yada'u muslimun bi syai'in qattin. Dega sallan nasa nabita. Berdoa dengan doa ini nasa nabita, illa istajaba Allahu lahu biha. Kecuali Allah akan mengabulkan doanya. Ya kong kasusah noloi, angka masalah na hadapi, dia gelisah, dia cemas, dan dia membaca doa ini nasa nabita, maka Allah akan keluarkan dari masalahnya itu. Makanya kong kasusah apa itu? Dianjurkan banyak membaca doa ini. Apa iya pak dongengnya dibaca Nabi Yunus ilal watan balik sampai menggetarkan rasa Allah. Ilalang watan balik dia membaca zikir itu. Karena zikir ini juga lah sehingga Allah keluarkan Nabi Yunus dari perut ikan bapak-bapak. Ila kan Nabi sallallahu alaihi wasallam bacai kecuali Allah akan mengijabah doanya. Termasuknya mengijabah doanya ya kongka masalah noloi, angka susah noloi, dia cemas dan dia membaca doa ini, maka Allah akan keluarkan dia dari masalahnya. Di sini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad bapak-bapak. Jadi doa ini menjadi hebat. Kenapa? Karena doa ini merendahkan diri kita di hadapan Allah serendah-rendahnya dan meninggikan Allah setinggi-tingginya. Kenapa doa Sayyid Istighfar menjadi istighfar yang paling hebat? Kagak maaf lah kalau doa Sayyid Istighfar. Pengulun istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala hadika wa 'adika mastata'tu wa bu laka bi ni'matika 'alayya wa bu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu Zaid istighfar. Kenapa zikir ini dikatakan Sayyid istighfar, pengulun istighfar?
Karena Anda meninggikan Allah, mengesahkan Allah, memuliakan Allah setinggi-tingginya, semulia-mulianya, dan Anda merendahkan diri Anda serendah-rendahnya. La ilaha illa anta, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta subhanaka. Pun idi poku, degaga pun saliwan idi pun. Wa ana ala hadika wa'dika mastata'tu. Saya berada dengan dalam janjimu ya Allah, janjiku kepadamu ya Allah. Dan saya akan memenuhi janji saya sesuai dengan kemampuan saya. Wa bu'laka bi ni'matika alayya. Ya Allah, saya mengakui nikmat yang Engkau berikan kepada saya. Wa kuituipu kasih dosaku. Saya juga mengakui dosa yang saya lakukan ya Allah. Faghfirli, adampeng sin dosa-dosaku pun. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Asabadega gawat di mak dempeng dosaku pun kecuali ini mi bawa pun. Dia mengakui dosanya, dia mengakui dirinya di depan Allah orang yang banyak melakukan dosa. Dan dia mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dia meninggikan Allah, merendahkan dirinya. Inilah menyebabkan zikir ini menjadi sayyid istighfar. Ini kata Syekh Ramadan Al-Buti. Hidup di dunia ini, kalau anda mau mendapatkan rahmat Allah di dunia dan di akhirat, maka rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya. Jangan pernah sedikit pun ada kesombongan dalam hatimu. Karena ketika ada kesombongan dalam hati kita, maka anda akan binasa di dunia dan di akhirat. Karena orang yang sombong, kata Syekh Ramadan Al-Buti, dia akan terhalang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kamu ahli ibadah. Makanya anda bisa cek Al-Quran, Pak. Kita baca-baca dari Al-Quran ini. Siapa-siapa yang dilaknat oleh Allah, nigi-nigi dilaknat oleh Allah dan dimasukkan ke dalam neraka. Tidak ada yang dimasukkan itu kecuali hanya orang-orang sombong saja. Kita nih, siapa yang dilaknat oleh Allah? Iblis dilaknat oleh Allah dan dipastikan dia adalah penduduk neraka, kekal di dalam neraka. Kenapa kata para ulama dia dilaknat oleh Allah? Karena kesombongan. Padahal dia ahli ibadah. Mungkin ibadah kita tidak mampu menandingi ibadahnya iblis. Saking hebatnya ibadahnya iblis itu, dia diangkat di atas langit sejajar dengan malaikat bapak-bapak sekalian. Ya. Tapi kenapa dia dilaknat oleh Allah? Dia sombong. Ketika dia disuruh sujud kepada Nabi Adam, dengan bangganya, dengan sombongnya mengatakan apa? Khalaqtani min nar, ana khairun minhu. Ya Allah, saya tidak mau sujud. Masa melebihkan Nabi Adam. Saya jauh lebih mulia dibandingkan Nabi Adam. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api dan Nabi Adam diciptakan dari neraka. Dia sombong, kesombongannya yang membuat dilaknat oleh Allah, dan dia akan kekal di dalam neraka. Sombong, padahal dia ahli ibadah. Siapa lagi? Fir'aun. Kenapa Fir'aun dilaknat oleh Allah dan dia kekal dalam neraka? Karena kesombongannya. Dia dengan sombongnya mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la, ana rabbukumul a'la. Sayalah Tuhanmu yang maha tinggi. Sayalah Tuhanmu yang maha tinggi. Ya napuanmu, ya mana napuanmu yang maha tinggi. Sombong, Allah hancurkan dia. Allah binasakan dia, Allah hinakan dia, dan Allah laknat dia, dan Allah kekalkan dia ke dalam neraka. Semuanya seperti itu, Pak. Qarun, karena kekayaannya hebat, tapi dia sombong dengan kekayaannya. Yelengnya sogirang, yelengnya nikmat yang luar biasa. Tapi nak lupa pengalaman. Ya, la yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibir. Dena wadi langsung taman ras, dena wadi tama surugan asana bitah. Ya kung kataw mati nasa nabita angkar dan tidak melawan penyakit sombong itu. Muncullah dalam hati dirinya, saya orang paling mulia, saya orang paling suci, saya orang paling baik. Ya kung kasilasuran na lalo na di pa na makanja ibadana tapos makidalan tina ang kasitwe to di na sempajang. Dia merendahkan orang, padahal ibadahnya belum tentu diterima oleh Allah. Ini salah, Pak. Imam Al-Ghazali menyebutkan orang yang pertama yang paling banyak kena penyakit sombong itu adalah ahli ibadah. Pak Nita nilai nama paci. Ya, dia mulai menilai orang-orang itu. Menggalain cawe-cawe tahu. Mulai merendahkan orang-orang. Ya kebiasa ni ibadahna. Ya, dia mulai mentertawakan dan menghina, mencelanya dan sebagainya. Maka dia sudah melihat dirinya sudah lebih suci dibandingkan orang itu. Sudah mulai lebih mulia dibandingkan orang itu.
Itu penyakit yang paling bahaya. Jangan sampai seperti itu. Ya. Yang kedua, kata Imam Ghazali, orang yang paling banyak kena penyakit sombong adalah orang-orang berilmu. Tomapak disengengi. Mereka dibacana, dia sudah sering mengikuti pengajian, sudah mulai sombong. Asalnya lain apa di matandri pak disengen. Sudah mulai merendahkan orang diri. Dan dia merasa dirinya saja paling benar, bapak-bapak misalnya. Mulai merendahkan ulama. Ada orang seperti itu, Pak. Ngapa siaga bacana? Ngapa siaga nunrima guru? Amo pandita yang rendahkan tona. Ini ketika sampai Imam Nawawi direndahkan, misalnya sampai Imam Syafi'i direndahkan. Jangan seperti itu. Jangan sombong. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Nasa pengalat Ta'ala. Aja memborro nasa bangkana pada sengamu. Sampai kau merasa dirimu paling benar. Sampai kau merasa dirimu paling pintar. Semua orang selain daripada pendapat kamu salah. Jangan. Karena nasa pengalat Ta'ala. Kau masih ngelayu mapa di sengang. Masih ada orang yang lebih pintar daripadamu. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Makanya itulah Nabi Musa alaihissalam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu ditanya Nabi Musa, ya Nabiullah Musa, hal yujad fil ardi a'lamu minka? Nabi Musa, engkau gak tahu paling maca saleonna daripada ini. Kira-kira Nabi Musa enggak tahu paling maca ini. Aku libo dari tanya. Nabi Musa digagah. Ana a'lamu, saya yang paling pintar di dunia. Sebenarnya Nabi Musa tidak sombong, tapi kata-katanya itu salah. Ditegur oleh Allah, ada pengatalan engkau tahu paling maca niko, ditunjuklah Nabi Khidir alaihissalam. Allah pertemukan dengan Nabi Khidir. Waktu nasiruntu Nabi Khidir sebab Nabi Musa, mitai Nabi Khidir sebab Nabi Musa yarwani manu mapito. O kowe na tasie macekeng ko sana. Macekeng ko lopie na panino we na tasie na kay Nabi Khidir Musa. Misamo pa disangakku. Misamo pa disangat ta si bapa disangamu. Si bapa disangan na sinin na tawi ko lebon itanay. Pada miroway na ninungi rumanu-manui. Ia pak disang na pengalat Ta'ala seluas laut itu. Maksudnya aja lalu memborro kung kapak disangamu. Ini salah. Apa saya pak disang na sudah menyalahkan orang-orang. Mau pandita na salah kato dan sebagainya. Jangan. Ya, yang sampai ada kesombongan, merasa diri lebih benar dibandingkan orang lain. Kanya Ibnu Qudama dalam kitab Al-Bughni mengatakan apa? Izattafaqal ulama fahadha hujjatun khati. Ya kung ka masalah nasa Ibnu Qudama nasapakan ni pandita ko masalero has hujjatun khati, maka itu sudah menjadi dalil yang pasti. Ajan muragu-ragukan ni. Ajan mabuat si pendapat baru kusapakan ni pandita. Wa isahtalafal ulama, tapi kung ka masalah na berbeda pendapat pandita yang kamakada wedding kamakada dena wedding, hadza rahmatun, itu adalah rahmat yang Allah berikan kepada kita. Aja umpasalai. Ya kau dia tanah pelai engkau pelai pendapat mi kau mangga benar, taruh ni aja umpasali rotoleng ni. Ini kan masalah kita ini Pak ini sekarang ini. Kenapa Islam ini kita ini tidak bersatu? Pamakwiro. Ada orang bertahan dengan pendapatnya dan selalu menyalahkan pendapat orang lain padahal dalam menamu sebenarnya. Nah kalau Ibnu Qudama rahmatun. Ida berbeda pendapat pandita yang kamana modal lelena itu rahmat. Acin rolai ni keke macin rolai ko aja pasal tahu. Nak ada Imam Nawawi rahimahullahu taala ketika masalah itu hanya datang kepadanya dalil zanni, dalil yang tidak pasti terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dan ketika terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama nasihat Ibnu Nawawi, jangan pernah menyalahkan ketika kamu tidak setuju dengan pendapat yang lain. Makanya aja pandita, tapi saya sesana serta dia suka menyalahkan dan merasa pendapatnya saya paling benar. Akhirnya memaksakan orang-orang untuk menerima pendapatnya dan selalu menyalahkan saudara-saudaranya. Akhirnya persatuan kita akhirnya menjadi pecah, bapak-bapak. Hati-hati, jangan pernah sombong dengan ilmu anda. Nasa punggala ta'ala wa fauqa kulli zi ilmin alim. Ya kau masih ngelew mapak disengang, masih ada orang yang jauh lebih berpengetahuan daripada kamu. Jangan sampai kita sombong dengan ilmu itu. Ada yang sombong dengan apanya? Dengan hartanya. Ini nilai demi orang parana, mulai merendahkan orang-orang miskin, orang-orang lemah. Jangan sombong. Harta itu akan ditanyakan nanti dari kemudian.
Ada pengen salih. Orang yang kaya itu kan nanti terlambat masuk surga nasa Nabi itu 500 tahun karena harus mempertanggungjawabkan hartanya. Itu tidak perlu kita bangga karena apa yang kita itu bawa itu akan dipertanggungjawabkan di depan Allah. Kau kawaran parata betul-betul sedekahkan di jalan Allah. Pakai guna kalau lana pengalat Allah. Karena kalau tidak itu akan menjadi masalah nanti di hari kemudian. Ada yang sombong dengan keturunannya dia sombong dengan keturunannya. Ada yang sombong dengan jabatannya. Tidak perlu anda sombong dengan jabatannya. Jabatan juga akan dimintai pertanggungjawaban nanti dari kemudian. Saya sering sampaikan bahwasanya Bisar radhiyallahu anhu pernah minta jabatan kepada Rasulullah. Pura milau jabatan kepada Nabi maka dia Rasulullah. Alitoka kasih jabatan. Maka Nabi ya Bizar, anta daif. Aja Nabi Bisar malam aku ikut. Innahu bisrun yaumal qiyamah. Misamui jabatannya. Iko salah-salah berarti tapajok itu jabatannya. Justru akan menjadi musibah nanti di hari kemudian. Malam apa ku iko? Malam aja nah Bizar. Sana jadi tidak ada yang perlu kita banggakan. Saya sekali sampaikan mari senantiasa merendahkan diri. Jangan pernah sedikit pun ada rasa kesombongan dalam hati. Saya selalu mengutip kata-kata Syekh Ramadan Al-Buti yang sangat luar biasa. Ini sangat menyentuh hati saya bapak-bapak sekalian. Dia mengatakan bahwa ketika idza mala'u fi qalbi 'abdin hubbullah la yarahu an-nas illa hum khairun minhu. Nah, kata Syekh Ramadan Al-Buti ketika hati hamba itu sudah dipenuhi cinta Allah. Ya ko penuh ni papujina pungalata lalangatina. Cinta Allah sudah memuncak di dalam hatinya. Maka dia tidak akan pernah memandang seseorang kecuali dia tahu bahwa orang itu jauh lebih baik dibandingkan dirinya. Ya ko makasini maladda ni batin mapuji. Hatinya sudah dipenuhi cinta Allah di dalam hatinya. Nigi nita terima kadai masur malabbi rotawi ronenya. Sampai ya mau tahu jangan nita terima kada tahu mau rotawi jangan makan jatuhnya. Iya betul saja. Selama ini ketika anda melihat orang gila, apa yang ada di pikiran anda? Anda mencela? Anda menghina? Bisa saja. Pernah gak anda membayangkan bahwa orang gila itu jauh lebih baik dibandingkan kita? Dia itu penduduk surga, Pak. Dia bersabar dengan penyakitnya itu dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Ya. Dan setiap dosa yang dia lakukan itu tidak dicatat oleh malaikat. Karena dia tidak sadar. Terangkat pena. Apapun yang dilakukan, dosa apapun yang dilakukan itu tidak tercatat. Dia akan menjadi penduduk surga. Ya. Ini kata Syekh Rabuti. Kalau hamba itu betul-betul sudah cinta kepada Allah, siapapun yang ada di hadapannya pasti dia selalu mengatakan, orang itu jauh lebih mulia dibandingkan saya. Anak-anak gini kan, tojanga gini kan, nita, tomatoa kan nita. Selalu mengatakan orang itu jauh lebih mulia dibandingkan saya. Misalnya ini penting untuk kita sampaikan sana. Jadi mari kita selalu mengobati jangan sampai ada kesombongan dalam kita ya. Cabut kesombongan itu. Terakhir yang saya ingin sampaikan ya. Pelajaran yang sangat berharga dari kisah ini. Bahwa di dunia ini Bapak sekalian, ya kulinonya carilah rahmat Allah. Kejarlah rahmat Allah. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, "Abshiru la yudkhila ahadun minkum jannata amalu." Nasa Nabi bergembiralah kalian. Taniyatu amal ibadamu patamu ke surga nasa Nabi. Dan amal ibadana tapi patama surga nasa Nabi. Nak sahabat wala anta ya Rasulullah. Amoy jika ya Rasulullah nak Nabi tamunya. Illa yatagammadani Allah bimaghfiratin wa rahmati. Dia aga patamu itu surga nasa Nabi kecuali rahmat Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu berita gembira, Pak. Benengi maka dayro patam ni suruga mal ibadatai masiri kiseding irulemo kata me suruga je. Siaga mi ibadatai di sesusiwan di Pak Bu. Siaga mi baca Quran sesusiwan ni. Megangi waktu tuda macerita, megangi waktu menonton, megangi waktu sipulung-pulung tanpa ada pahala yang kita lakukan. Baru kita mau masuk surga dengan ibadah itu. Sahabat riolo lo mamusu mereka pere. Ya kawan ni moto masa pada tengah benih. Ya kuasai mapuasai bapak-bapak yang sekalian. Ini ibadah guys. Teripin dari ibadah sesuatu ni. Hanya berapa menit saja, berapa jam saja anda beribadah dalam sehari semua.
Terus kita bermimpi masuk surga. Ai, masih riki Pak, masih riki. Maka dari tamak kat surga mati. Masih rila tak? Syekh Ali Jum'ah saja, Syekh Ali Jum'ah, seorang ulama besar di Mesir Pak itu, Pak Andri Talopo, Itanaimi. Maka dia Syekh, kira-kira ya kuangkai Nabi Tayolota, ya kuangkai Nabi Muhammad Yolota ya Syekh, apa yang Anda lakukan? Dia menangis menjawab pertanyaan itu Pak. Teri Jabir pertanyaan, dia mengatakan apa? Saya akan sembunyi. Saya hanya bisa melihat Rasulullah dari jauh. Karena saya tidak pantas untuk berdiri dan duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dosa yang saya lakukan. Banyaknya dosa yang saya lakukan, banyaknya kesalahan yang saya lakukan. Ibadah saya sangat sedikit sekali. Saya tidak pantas untuk melihat Rasulullah dari dekat. Saya hanya bisa bersembunyi dari balik pohon. Ukoma mondrina tu aju mita mabela nabita, karena saya merasa tidak pantas. Lihat ini Pak Pandrita, umurnya habis menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Dia masih mengatakan ibadah saya sangat kurang. Maka ini dia. Waktu kita habis, banyak terbuang. Terus kita mau mengatakan sama masuk surga dengan ibadah itu. Bersyukurlah, kata Rasulullah, absyiru. Bergembiralah. Pak ternyata tenetope yang malibadah nanti patami surga. Yang memasukkan surga itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu Bapak-bapak sekalian, ketika Anda hidup di dunia ini, carilah betul rahmat Allah Subhanahu wa taala. Upasangnya, setiap Anda melakukan kebaikan, meloki mas sedekah, meloki mas sempajang, meloki mau puasa, apapun kebaikan yang Anda lakukan, niatkan dalam hati, pung, meloka kasih jami jama-jamange, jama-jama decenge, pancaji ka kasilalan kapuryoka, terahmati ka pung, lino lebih-lebih pamatu akhirat. Niatkan seperti itu. Niatkan seluruh ibadah yang kita ingin lakukan itu supaya dirahmati oleh Allah. Mancaji lalang, namaseki pungalah ta'ala matu akhirat. Niatkan seperti itu. Yang kedua sekalian, kalau Anda mau mendapatkan rahmat Allah, maka jadilah Anda juga orang-orang yang rahmat, ar-rahimun, penyayang di muka bumi ini. Maka Nabi Muhammad SAW, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Siapa yang sangat penyayang, siapa yang memiliki sifat penyayang, maka Allah pun sayang kepadanya, Allah pun merahmatinya di dunia dan di akhirat. Makanya yokumelok ini masih pungalah ta'ala matu akhirat, jadilah di dunia ini penyayang. Sayangi orang-orang lemah, sayangi orang-orang miskin, cintai anak-anak yatim. Kalau bisa Anda kapil, kong kaki masa gena-gena dita, lihat siaga koro kampungnya tau macipilada. Anggaplah misalnya 5, kapil dia, biayai dia setiap bulan bapak-bapak sekalian. Kalau Anda mampu ke? Sebagai bentuk kasih sayang Anda kepada orang miskin, insyaallah itu akan menjadi sebab menjadi rahmat Allah. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, nasanabita. Siapa yang penyayang kepada hamba-hambaku, kepada hamba saya yang lemah, miskin, anak yatim, maka dia akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya memberi makan kepada orang miskin itu di antara amalan yang paling luar biasa pahalanya. As-sa'i 'alal armalati kal mujahidi fi sabilillah wa kas-sa'im la yuftir wa kal qaim la yaftur, nasanabita. Itu hadis riwayat Muslim. Ini perhatikan itu padie, anak-anak yatimnya, orang-orang miskin, nasanabita, kal mujahidi fi sabilillah. Pada ya palana tolong musuh mewe kapire. Wakal qaim, wakas saim la yuftir. Pada ya palana to mapuasa dia nang kena buka, to mapuasa dia nang kena buka nasabita. Wakal qaim la yaftur. Pada ya palana to motoi masa bayat tengah beni, yang tidak pernah bosan, selalu bangun salat tengah malam, selalu bangun salat tengah malam. Memperhatikan orang-orang miskin na pandelingnya roto padi. Misalnya kan konggi masa gena-gena. Cintai mereka, sayangi. Itu menjadi sebab besar Anda akan dirahmati oleh Allah. Maka Nabi kama tadinu tudan, al jasau min jinsil amal, ma biagi gaumu makuti balasanna tu. Kalau kamu penyayang, maka kamu akan disayangi. Kalau kamu tidak penyayang, Allah pun tidak sayang kepadamu. Anda suka menutup aib saudaramu, Allah akan tutup aibmu nanti dari kemudian. Ya kumagala ki bongkar rahasia na surat ta, na bongkar atur rahasia ta pengalata matu akhirat. Pasti begitu. Al jasau min jinsil amal. Terakhir saya sampaikan bahwa di antara sebab untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah Anda sering duduk di masjid
mendengarkan pengajian, atau Anda duduk membaca Al-Quran, atau Anda duduk berzikir kepada Allah. Dengarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Muslim. Kata Nabi Muhammad SAW, la yaq'udu qaumun yaskurun Allah. Degaga kaum nasa Nabi tudang yaskurun Allah. Masikir ko pung Allah Ta'ala. Ya, maksudnya berzikir itu apakah dia berzikir? Makanya inilah dijadikan dalil ulama, dianjurkannya kita berzikir jamaah. Maka tahu pula maka ding bid'ah itu zikir berjamaah. Anda mau apakan dalil ini? Anda yang kurang hadis saya. Dan ulama memahami bahawa ini dalil tentang zikir berjamaah. Maka Nabi ta'ala yaq'udu qaumun yaskurun Allah. Tidak ada kaum, tidak ada kelompok manusia nasa Nabi tudangi, kemudian dia berzikir kepada Allah. Berzikir, apakah dia berzikir subhanallah, alhamdulillah, ataukah dia membaca Al-Quran nasa paritata, ataukah dia berkumpul mendengarkan pengajian, mendengarkan ilmu. Ya, illa haffathumul malaikah, kecuali kelompok orang itu akan dikelilingi oleh malaikat nasa Nabi wa ghashiyatuhumur rahmah, dan dia akan diselimuti rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang, kalau Anda sering datang seperti ini, pengajian-pengajian di tasbih ini, maka Anda itu akan selalu diselimuti rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa nasalat alaihim sakinah, Allah akan turunkan ketenangan di tempat itu. Wa zakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan bangga-banggakan kita di depan para malaikat-malaikatnya nasa Nabi Muhammad SAW. Saya jadi kalau Anda hadir itu Pak, itu ini sebab ini mendatangkan rahmat yang luar biasa di hari kemudian nanti. Makanya loleki ketika ada tasbih, ada pengajian seperti ini, datanglah. Ikut itu dia kan paling tidak Anda telah diselimuti rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah sekalian di antara ya sebab-sebab amalan yang bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sajalah mungkin saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.